Informasi emiten pemirsa di mana PT Raharja Energi Cipu Tbk atau Ratu melalui anak usahanya PT Raharja Energi Negeri atau RN resmi mengakuisisi 5% hak partisipasi di wilayah kerja Kasuri, di mana nilai transaksi dalam aksi korporasi ini mencapai 9,647 juta dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, anak usaha PT Raharja Energi Negeri atau REN, yang dimiliki langsung 99% oleh Ratu telah memenuhi kesepakatan dalam Farm Out Agreement dan Joint Operating Agreement dengan Genting Oil Kasuri Pty Ltd. Transaksi tersebut dilakukan melalui pembayaran deposit terkait pengalihan 5% participation interest di wilayah kerja Kasuri dari GOKPL kepada REN. Adapun GOKPL merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bertindak sebagai operator sekaligus kontraktor pada wilayah kerja Kasuri berdasarkan Production Sharing Contract bersama SKK Migas. Corporate Secretary PT Raharja Energi Cipu Tbk atau Ratu Supriyanti Priyandini mengatakan pelaksanaan kesepakatan merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui anak usaha PT Raharja Energi Negeri atau REN. Sementara nilai transaksi sebesar 9,64 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 17,05% dari total ekuitas perseroan per 31 Desember 2025. Sehubungan dengan transaksi tersebut, perseroan juga memberikan jaminan korporasi kepada GOKPL atas seluruh kewajiban pembayaran REN. Meski demikian, perseroan menegaskan transaksi tersebut belum masuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK nomor 17/POJK 04/tahun 2020. Lantaran nilainya masih di bawah ambang batas 20% dari ekuitas perseroan. Dengan demikian, aksi korporasi ini tidak memerlukan persetujuan RPS maupun penunjukan penilai independen. Manajemen menegaskan hingga saat ini transaksi akuisisi participating interest di Blok Kasuri belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Dan secara teknikal, saham Ratu di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung bergerak fluktuatif, sempat naik tinggi. Kemudian beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, laju penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat update pergerakan saham Ratu dari posisi penutupan hari sebelumnya hingga beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ditutup di level 5.750 di perdagangan akhir pekan lalu. Pembukaan pada pagi tadi dibuka di zona hijau 5.825 dan sempat menguat ke 5.850. Posisi ini tidak berlangsung lama, 9.24 menit pada pagi tadi saham Ratu berbalik ke zona merah ke level 5.600 intraday terendah hari ini. Kemudian saham Ratu rebound signifikan ke 6.125 30 menit jelang penutupan dan laju penguatan terbatas di penutupan sesi pertama di 5.950. Namun di pembukaan sesi kedua, posisi saham Ratu kembali menguat ke 6.150 intraday tertinggi hari ini. Namun beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini laju penguatan sudah terbatas ke 0,87% dari sisi penguatan di Rp5.800 per saham. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Ratu dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Desember, posisi saham Ratu masih bergerak di level atas di 11.650 Desember Januari ke 11.775. Januari tertekan ke 9.000-an, Januari mencoba untuk bangkit ke 10.600-an, Februari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa hingga ke 4.400-an, Maret mencoba untuk bangkit ke 7.150-an, namun April kembali tertekan dan bangkit kembali ke level di atas 7.000-an dan di perdagangan Mei hari ini sempat ke 6.150, saat ini terbatas ke level Rp5.800 per sahamnya. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat posisi dari price to earning ratio-nya ada di kisaran 58,55 kali, PSR-nya 21,57 kali, dan PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 17,87 kali, dan PCFR di 74,66 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Ketahui pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali tertekan di awal pekan di tengah perhatian pasar terkait rebalancing MSCI dan isu kenaikan royalti Minerba. Hingga sesi pertama Senin 11 Mei, saham-saham perbankan dan komoditas menjadi pemberat utama. Di antaranya saham BMRI yang turun hampir 8% dengan nilai transaksi mencapai 1 triliun rupiah dan saham Bumi turun di 2,78% dengan nilai transaksi di 500 miliar rupiah. Melanjutkan koreksi pada Jumat pekan lalu, indeks harga saham gabungan kembali tertekan hingga akhir perdagangan sesi pertama Senin 11 Mei 2026. IHSG turun 1,14% ke level 6.890. Pelemahan IHSG ini disokong sebagian besar indeks sektoral, di mana sektor dengan pelemahan terdalam dicetak sektor transportasi dan logistik, sektor energi, dan sektor keuangan. Adapun pada awal perdagangan, IHSG langsung dibuka di zona merah, bahkan terkoreksi hingga 1,36%. Sejumlah saham menjadi pemberat IHSG terutama dari sektor perbankan dan komoditas, diantaranya saham BMRI turun 7,99%, saham BBCA melemah 0,81%, dan saham BBRI turun 1,53%. Selain itu saham Bumi turun 2,78%, saham BRPT turun 1,46%, saham TINS turun 3,72%, saham Antam melemah 0,28%, dan saham MDKA terkoreksi 1,8%. Sementara itu, equity analis PT Indo Premier Sekuritas Hari Rahmansyah menilai pergerakan indeks harga saham gabungan pekan ini akan dipengaruhi oleh rebalancing atau penyesuaian bobot saham Indonesia oleh MSCI. Menurutnya, agenda rebalancing berpotensi memicu rotasi portofolio yang dapat menciptakan volatilitas jangka pendek pada saham-saham berkapitalisasi besar. Sebelumnya, indeks harga saham gabungan diperkirakan menghadapi tekanan lanjutan akibat sejumlah sentimen global dan domestik yang juga menjadi pemberat pada akhir pekan lalu. Tim riset CGS International Sekuritas menilai rencana pemerintah mengubah kebijakan royalti Minerba dan tekanan jual investor asing menjadi sentimen negatif bagi IHSG. Di saat yang sama, reaksi terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap proposal damai dari Iran berpotensi menjadi katalis negatif tambahan bagi pasar saham. Senada, BRI Dana Reksa Sekuritas menyatakan bahwa pasar akan terus mencermati perkembangan isu kenaikan royalti mineral sembari menunggu beberapa rilis data penting seperti Consumer Confidence Indonesia dan pengumuman rebalancing MSCI di 12 Mei 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana tekanan yang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan kembali cukup dalam, namun sejauh ini masih bertahan di atas level 6.900-an pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,96%, hampir mendekati 1%, dan bergerak di level 6.905,481. Secara intraday dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.999,943, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam pasca pembukaan di 6.846,632. Pasca menyentuh ke level intraday terendahnya, laju dari pelemahan indeks harga saham gabungan terpangkas, dan pasca pembukaan sesi pertama pada sesi kedua maksud kami pada siang tadi, indeks harga saham gabungan sempat memberikan perlawanan dan berbalik ke zona hijau. Intraday tertinggi hari ini di 7.001,679. Penguatan terjadi ketika Kementerian SDM mengumumkan menunda tarif royalti Minerba, dan ini disambut positif oleh saham-saham emiten tambang yang sehari sebelumnya atau pekan sebelumnya mengalami koreksi cukup dalam di atas 10 dan 11 hingga 12%. Namun lagi-lagi profit taking terjadi ketika saham-saham big cap rata-rata mengalami pelemahan, saham-saham emiten tambang ketika naik tinggi kemudian laju penguatannya terbatas. Namun Inco saat ini masih berada di level atas penguatan dengan menguat 11%. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan seperti kami informasikan sebelumnya, ada BMRI pemirsa melemah di atas 8%, 4260 hari ini berkaitan dengan ex dividennya, kemudian perbankan big cap lainnya.
ada posisi dari BBRI hari ini juga mengalami pelemahan di 1,23%, BBCA melemah di 0,40% dan BBNI hari ini juga melemah di 1,04% di 3820. Brent hari ini juga ikut menjadi pemberat utama, kembali turun dalam di 7%, sudah meninggalkan level 4.000-an di Rp3.800 per saham. Sementara DSSA tekanannya semakin dalam 12% saat ini di 1.150, sangat jauh meninggalkan level pasca stock split yang dilakukan perseroan beberapa waktu lalu. Kemudian pemberat juga datang dari beberapa saham lainnya. Ada BRPT melemah di 1,95%, kemudian DSSA tadi sudah 12% pemirsa. Unilever hari ini melemah di 0,28% dan Gudang Garam melemah di 1,05%. Kemudian KLBF hari ini juga melemah di 3,26%. Saham-saham yang masih bertahan di zona hijau dari industri ada Astra masih bertahan menguat di 1,72%. Kemudian beberapa saham lainnya, KAF hari ini melesat di 12%. Ini terkait juga dengan sentimen virus yang berkembang. Kemudian Inco melaju di atas 10%, 5.975. MDKA juga berbalik menguat hari ini 3,60%, 2.880. TINS juga menguat di 2,29%, 3.560. Intraday hari ini TINS sempat ke 3.900. Penguatan terpangkas pemirsa. Antam juga menguat di 1,93% di 3.700. Kemudian juga ada Archie yang terdampak dari posisi royalti hari ini juga berbalik menguat di 1% di 1.400. Penguatan juga terpangkas. Intraday tadi sempat ke 1.475. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.